Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing dan para peserta batch 4 sertifikasi QRF. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ros Rosita. Dalam kegiatan ini saya selaku moderator yang akan membantu pada acara hari ini. Baik, saya bacakan untuk rundown pada acara hari ini. Sesi pertama yaitu hari ini Sabtu 11 November 2024 pukul 9 sampai pukul 10 ada materi yaitu pendataan di aplikasi Omsetku, dan pematerinya itu ada Mas Dehan. Dan juga untuk sesi yang kedua pukul 11 jam 12 siang yaitu ada pengelompokan dengan mentor, memperkenalkan 12 mentor seperti itu. Baik, langsung saja. Pertama ini yang akan membahas tentang pendataan di aplikasi Omsetku yang akan dibawakan oleh Mas Dehan. Jadi untuk para peserta dimohon dipersiapkan sebaik mungkin dari awal, dan nantinya setelah pemateri penyampaian selesai, saya buka untuk sesi tanya jawab seperti itu. Langsung saja kepada Mas Dehan. Dipersilakan, Mas Dehan, apakah suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Ya, sudah jelas, Mas Dehan. Sudah siap? Siap, Mbak. Ya, dipersilakan. Baik. Em, Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman partisipan ya. Selamat datang di acara kita pada pagi hari ini yang dimana kita melakukan sesi pertemuan pertama untuk lomba ya, lomba Technopreneurship. Jadi di sini mungkin saya lebih akan menjelaskan actionnya ya atau praktisnya, lebih langsung ke prakteknya gimana sih basicnya Omsetku App ini kalau digunakan itu seperti apa, dan tutorial menambahkan kelas atau bikin akun dan lain sebagainya mungkin ada pada praktis pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya mulai izinkan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulan Waskito Dehan. Saya merupakan salah satu tim dari Gema Foundation yang dimana saat ini saya mewakilkan Mas Raka Bagus, yang dimana Mas Raka Bagus ini selaku developer Omsetku App. Nah, baik, em, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung praktis ya. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, share screen saya sudah terlihat, Bapak Sudah, Ibu Mas. sekalian. Oke, oke, oke. So, ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini merupakan suatu landing page ya, mungkin bisa dikatakan dari halaman login PKKF. Nah, terus ini email dan kata sandinya gimana, Kak? Bikinnya gimana? Gini-gini segala macam passwordnya. Nah, untuk pembikinan akun dan semacam pendaftaran seperti itu ya, itu bisa melalui pendataan yang sudah dilakukan oleh masyarakat bagus. Mungkin bisa dikontak masyarakatnya. Nah, em, di sini email yang kita pakai, kalau sebuah instansi, kita menyarankan memakai email sekolah ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kita harap pendataan segala hal itu sudah sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Yang dimana berarti misal smkn satu bla 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 .sch.id. Misal juga pakai Gmail. Nah, itu harus benar-benar punya sekolahnya Bapak Ibu, dan nggak boleh personal ya, personal mail. Jadi segala hal yang diinputkan atau didatakan itu harus atas nama sekolah. Itu untuk akun sekolah nih. Itu untuk akun sekolah. Nah, untuk akun yang lain beda lagi. Nah, di sini Bapak Ibu baru bisa login jikalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan akunnya ke masyarakat bagus ya. Jadi istilahnya registrasi seperti itu. Nah, mungkin ini saya pakai akun contoh ya untuk akun sekolah yang dimana biar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tuh punya pandangan gimana sih cara penggunaannya dan gimana sih tampilannya seperti itu ya. Nah, di sini
sudah saya masukkan untuk contohnya ya. Sebentar, saya login terlebih dahulu. Oh, sebentar. Sebentar. Saya cari dulu kan. Nah, bisa dilihat di sini ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini adalah halaman dashboard ya untuk akun dari sekolah yang sudah dibikin. Nah, jadi ini adalah gambarannya menu utama ya dari Omsetku App yang dimana ini dari akun sekolah. Jadi bukan akun siswa ataupun akun yang lain. Jadi ini pure akun dari sekolah yang Bapak Ibu akan daftarkan seperti itu. Di sini di landing page atau di halaman dashboard terdapat beberapa poin atau section ya terkait dengan informasi-informasi yang ada pada akunnya Bapak Ibu sekalian. Berhubung ini akun sekolah, jadi di sini sudah tertera ada beberapa kelas yang sudah terdaftar atau sudah didaftarkan dalam akunnya, terus ada berapa total siswa yang sudah masuk di datanya, dan ada berapa total produk yang sudah ada dalam em, pantauan sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, di bawahnya juga ada semacam diagram. Di sini diagramnya menampilkan beberapa siswa dengan omset terbanyak. Jadi di sini mungkin nantinya ada sampai 2 sampai 5 orang ya yang akan terdata dalam diagram ini. Oke, em, mungkin kita lanjut dulu ke section selanjutnya. Ini bisa dipahami ya untuk halaman dashboardnya itu seperti ini loh gitu. Nah, di sini ada kategori kelas Bapak Ibu. Jadi setelah em, mungkin setelah login ya. Setelah login, Bapak dan Ibu masuk di halaman dashboard, kita sarankan untuk ganti sandinya Bapak Ibu. Jadi berhubung di kita segala hal yang sudah didaftarkan di aplikasi Omsetku itu sandi defaultnya atau sandi pabrikannya istilahnya ya, gampangnya untuk dicerna itu 1 2 3 4 5. Nah, itu sama semua Bapak Ibu. Jadi segera mungkin setelah login ya atau baru saja login itu disarankan untuk langsung wajib ganti sandi ya Bapak Ibu. Jadi karena defaultnya ini adalah sandinya 1 2 3 4 dan 5 seperti itu. Nah, ini bisa langsung di lainnya sini, langsung diganti sandi ya. Jadi di sini udah langsung input sandi barunya, bisa langsung diketik di sini. So, di sini langsung diganti sandi seperti ini. Nah, kita setelah ganti sandi, mungkin langsung masuk di kategori kelas ya. Nah, di sini udah ada beberapa contoh sebenarnya, sudah ada beberapa contoh kelas yang sudah ditambahkan. Cuman saya mau mengulangi lagi gimana sih caranya menambahkan kelas dan akun-akun siswa sebagainya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya contohkan di pojok kanan atas di sini ada select ini button ya atau tombol tambah ini bisa tekan di sini. Nah, di sini sudah ada menu tambahkan kelas. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian belum paham ya, apakah ini cuman bisa di input kelas aja atau bagaimana? Nah, nggak harus Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman misal guru PKK-nya nih punya semacam paguyuban untuk grupnya mereka di sekolah untuk berjualan. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu diinputkan di sini. Jadi kita di sini membebaskan semua ini ya, semua pengguna untuk menginputkan apa saja yang dihasilkan omsetnya eh, dari sekolahnya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya contohkan ya. Misal kelas 10 ATUG 3. Saya contohkan ATUG 3. Nah, di sini di menu kelas setelah
Bapak Ibu dan teman-teman input di sini sudah muncul ya, 10 ATUG 3. Nah, di sini di action ada beberapa menu ya, ada menu view, menu edit, dan menu delete. Nah, untuk view ini kita bisa lihat untuk dalamannya si kelasnya ini, dia ada strukturnya siapa saja dan omsetnya berapa. Dan untuk di edit, di menu edit ini kita bisa ngedit nih Bapak Ibu. Misal, wah ini kalau dinamain XATUG 3 doang, ini kita nggak tahu nih tahun berapa dianya. Nah, bisa ditambahkan langsung di sini. Misal dia periode 2024-2025. Seperti ini. Nah, jadi menu edit itu untuk mengedit namanya ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi jikalau memang merasa kurang cocok dengan nama yang pertama itu bisa diedit lewat section yang edit seperti ini yang warna kuning. Nah, misal oh ini salah nih, salah input. Nah, ini juga bisa di delete Bapak Ibu. Jadi misal saya mau ngedelete nih, ngedelete 12 tata boga. Ini bisa langsung di delete di sini. Yes. Oke. Nah, sudah sudah hilang ya Bapak Ibu. Jadi tadi tata boga sudah dihapuskan seperti itu. Nah, untuk pada tabel yang ada di kelas ini ada beberapa nama ya. Sorry, jangan cari-cari dulu. Oke, terima kasih. Ada menu nama kelas, total omset, dan action. Nah, jadi segala hal yang sudah diinput sama Bapak Ibu atau admin itu akan muncul di sini ya, termasuk omsetnya juga. Nah, misal saya mau yang X atau G3 ini saya mau menambahkan akun siswa. Nah, ini sudah masuk di halaman penambahan akun untuk data siswa-siswinya. Di sini di tabelnya sudah tertera ada nomor, nama, email, omset, dan menu action ini nanti buat delete ya. Jadi mungkin saya langsung contohkan ya untuk gimana sih cara menambahkan atau mendaftarkan akun siswa-siswinya. Jadi di sini ada tombol tambah. Nah, sudah masuk nih di menu tambahkan siswa. Nah, di sini di menu tambahkan siswa ini ada section, ada dua section, ada nama siswa dan email siswanya. Nah, untuk nama siswa diharapkan untuk menginputkan nama lengkapnya ya. Jadi itu juga akan terdata pada sekolahnya masing-masing. Misal pakai ini ya, Tio Sakti. Misal namanya Tio Sakti dan email siswanya. Sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini emailnya kita bebaskan ya. Ini jadi emailnya nggak melulu harus @gmail.com, @sch.id, terus harus email resmi. Nah, tapi kita sarankan untuk memakai email resmi dan yang terhubung dengan Google. Jadi nanti jika misal ada problematik atau lupa sandi atau seperti apa, nah kita ngehubunginnya enak nih karena mereka nautkan emailnya dengan email ininya ya, email resminya. Nah misal saya kasih emailnya nih. Nah seperti ini bisa di save dulu ya. Misal nanti takutnya lupa ya. Sakti. Nah, kirim. Nah, sudah tertambah nih atas nama Tio Sakti dengan email seperti berikut dan omset nol karena masih belum mencatat omsetnya ya. Jadi mungkin saya akan berpindah ke akun siswanya. Sebentar. Nah, ini saya udah pindah dashboard ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita daftarkan pada akun sekolah tadi yang dimana emailnya adalah tiosakti@gmail.com. Nah, sesuai dengan penjelasan saya pada awal tadi bahwasannya password defaultnya atau password pabriknya adalah 12345. Ini bisa diinput di sini 12345 dan bisa login ya. Sebentar. Tiosakti dan passwordnya 12345.
Nah, ini di sini sudah masuk pada halaman landing page siswanya. Jadi ini udah masuk di akun siswanya nih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, setelah login, kita harus apa? Kita harus ganti passwordnya, karena passwordnya masih password default. Misal, ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan siswa-siswinya masing-masing, mau diganti password apa, terserah. Yang penting passwordnya aman dan tidak dilupakan ya passwordnya, atau bisa dicatatkan ya di Notepad. Ini mungkin di sini, nah, jikalau sudah muncul seperti ini, berarti password sudah berhasil diganti. Oh, kita masuk lagi di sini. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit gimana sih dashboard dan produknya, terus bedanya apa sama akun sekolahnya. Nah, di halaman dashboard ini dia bisa melihat total produknya si siswanya sini atau si video ini ada berapa produk, dan ada diagram lagi ya, diagram lilin dengan produk apa saja yang omsetnya itu banyak seperti itu. Nah, mungkin di dashboard cuman ini aja, dan lanjut di kategori produk. Di sini di data produk ada beberapa section, ada nama produk dan omsetnya lagi-lagi ya. Jadi kita langsung saja untuk mencontohkan gimana sih cara menambahkan produk yang dimiliki oleh CTO ini ya. Ini di pojok kiri atas ya, bisa dilihat di sini. Ini ada tombol tambah, kita tinggal tambah aja. Nah, nama produknya apa nih? Misal Tio punya em, jasa joki game online. Misal joki game online. Misal ya, ini jasa joki game online. Jadi nggak melulu tentang barang ya Bapak Ibu. Jasa juga boleh. Misalkan itu dari omset siswa-siswinya. Nah, di sini ada menu view, omset, sama menu edit. Nah, lagi-lagi edit ini untuk mengedit namanya ya. Jikalau memang, oh misal joki game online ini nggak cocok nih namanya, mau diganti. Nah, tinggal diedit di sini ya. Nah, ini kita langsung masuk di menu omset, di view omsetnya. Nah, di sini, di tabelnya ada beberapa keterangan tahun, target per bulan, minggu ke satu, 2, 3, 4, dan option lainnya. Nah, mungkin saya langsung ini ya, langsung menambahkan satu produknya, maksudnya omsetnya dari CTO, misal di bulan Agustus pada tahun 2024. Nah, kita juga bisa menargetkan omset kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Jadi, kita misal goals pada bulan ini, aku dapat 4 juta, aku dapat 5 juta, dan sebagainya. Nah, ini bisa dituliskan juga di sini ya. Jadi, misal target omsetku 3 juta. Oke, tambah. Nah, di sini udah tertambah ya. Tahun 2024, bulan Agustus, target per bulan 3 juta rupiah, dan minggu satu, 2, 3, dan 4. Nah, minggu ke satu, 2, 3, dan 4 ini apa? Jadi, untuk menginputkan omsetnya itu, kita buat per minggu. Jadi ini minggu ke satu omsetnya ada berapa, minggu kedua dapat berapa, minggu ketiga dapat berapa, minggu keempat dapat berapa, seperti itu. Nah, mungkin misal Tio di minggu pertama lagi sepi nih, lagi cuman dapat 200.000. Nah, bisa diinputkan di sini. Nah, 200.000. Nah, misal di minggu kedua, Tio lagi sibuk ujian, jadi nggak dapat penghasilan apa-apa. Oke, boleh nol, boleh. Terus, misal di minggu ketiga, nah setelah ujian nih, Tio dapat banjir orderan. Misal dapat berapa ini? Dapat 2 juta Tionya. Nah, di minggu keempat, misal Tio juga dapat 2 juta. Lagi banjir orderan nih si Tio. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini jadi untuk omset per minggunya juga bisa dilihat sama Tio-nya. Jadi di sini udah ada total keseluruhan omsetnya dari joki game online. Nah, jika lo memang sudah berganti bulan juga masih bisa menambahkan nih. Misal bulan September tahun 2024, targetnya masih sama 3 juta. Oke.
Nah, di sini bisa diinput ya. Misal 4.000. Ini saya cuma ngasih contoh ya Bapak Ibu. Jadi 100.000 juta dan 50.000. Nah, ini sudah terinput juga ya. Jadi total keseluruhan dari omset joki game online-nya si Tio bercapai 7.100.000 rupiah. Nah, jika kita lihat di luar sini atau di dashboardnya, nah ini sudah muncul ya diagramnya. Jadi joki game online-nya si Tio mencapai total omset 7.100.000 rupiah dengan total produk satu karena produk yang ditambahkan sama Tio masih cuma satu produk. Nah, misal kalau produknya bertambah gimana? Nah, kita tinggal tambah aja. Misal Tio juga jasa desain, buka jasa desain, tambahkan juga di bulan Oktober. Aduh, lupa. Oh, sorry, lupa target omsetnya. September 2024 target omset misal 1 juta. Nah, ini saya input ini aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah tertambah ya. Jadi produknya Tio sudah ada dua produk nih, joki game online dan jasa desain. Nah, di dashboardnya si Tio juga udah terlihat nih, ada dua produknya dia atau dua jasanya dia sudah terlampir di sini ya. Dengan jasa desain, total omsetnya 1.600.000 dan joki game online totalnya 7.100.000 rupiah. Nah, kalau dari akun sekolahnya ini bisa dilihat nggak Mas ini omsetnya si Tio? Nah, tentu saja bisa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya pindah dulu ke akun sekolahnya ya. Sebentar, ditunggu. Hmm, Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang tadinya cuma total siswanya cuma 3, sekarang sudah 4 dan total produknya tadinya cuma 2 ya. Sekarang cuma 3, sekarang sudah menjadi 5. Nah, total kelas juga sudah bertambah karena kita tadi sudah menambahkan ya, menambahkan XATUG dan mendalat satu kelas. Jadi di sini Tio mendapatkan peringkat pertama nih dengan total omset tertinggi daripada teman-temannya sekalian. Nah, di sini Tio bisa dapat 8.700.000 dan nomor dua ada si Waskito dapat 5.900.000 dan Raka Bagus dapatkan 920.000. Nah, jadi guru kalau mau monitoring atau mau mengambil 5 terbesar itu langsung bisa ngecek di halaman dashboard nih. Jadi nggak perlu eh, lihat kelasnya satu-satu, gini segala macam, nggak perlu. Jadi sudah terinputkan di sini di halaman dashboardnya. Nah, jikalau kita kepo nih, wih, kok bisa ya Mas Tio dapat omset 8.700.000? Emang Mas Tio jualan apa gitu? Nah, bisa dilihat oleh gurunya di sini. Mas Tio kan kelas XATUG tadi. Bisa dilihat di view. Nah, di sini udah muncul ya. Atas nama Tio Sakti dengan omset 8.700.000. Bisa dilihat di view sini lagi. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi produknya Mas Tio ini ada apa aja, terus omsetnya berapa dari masing-masing produk. Nah, sudah terlihat di sini. Nah, mungkin masih kepo lagi nih. Wah, 7.100.000 nih diraih berapa lama sama Mas Tio ya? Nah, bisa dilihat di action sini ada menu omset, view omset. Nah, bisa dilihat juga di sini Bapak Ibu. Jadi pendataan kita bisa melakukan pemantauan secara rinci ya istilahnya, secara rinci tentang, kok bisa ya teman-teman ini mendapatkan omset sekian, sekian, sekian.
Nah, kita bisa cek di sini nih Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi, mungkin itu untuk perbedaan dari akun sekolah dan akun siswa ya, sekaligus gimana sih caranya membuat akun siswa dan akun sekolahnya seperti itu. Dan langkah-langkah yang dianjurkan oleh kita setelah login itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, mungkin untuk tutorial cara penggunaan aplikasi Omsetku, mungkin seperti itu saja, udah cukup dari saya. Mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Eros terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian punya pertanyaan nih tentang mungkin teknisnya atau seperti apa, atau pendaftarannya mungkin ya. Mungkin bisa ditanyakan langsung, bisa raise hand, bisa tulis di kolom chat, bisa juga langsung on mic seperti itu. Nah, saya kembalikan dulu ke Mbak Eros. Terima kasih Mbak Eros. Ya, terima kasih Mas Dehan atas pemaparannya. Sangat bermanfaat dan banyak sekali informasi yang didapat tentunya ya untuk teman-teman semuanya juga. Nah, jadi sedikit saya simpulkan bahwa di aplikasi Omsetku ini dengan menyimpan data omset yang telah diperoleh ya Mas Dehan. Jadi selama penjualan untuk teman-teman semuanya juga. Jadi intinya memudahkan kita untuk menyimpan omset dan juga kita bisa menambahkan tentunya tidak hanya satu ya dan beberapa produk seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-temannya, misal ada yang terkendala dalam proses pendaftaran dalam aplikasi Omsetku, boleh ditanyakan, dipersilakan untuk teman-teman semuanya. Boleh raise hand ataupun langsung unmute saja, dipersilakan. Nah, di sini ada kan oleh Mas Yayan. Selamat pagi, Kak. Maaf, saya baru bisa bergabung, jadi ketinggalan materinya. Kak, boleh bertanya bagaimana daftar akun di aplikasi Omsetku. Bagi teman-teman semuanya yang ketinggalan, nanti ada record untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti akan dikirim ke grup seperti itu. Untuk para peserta yang lainnya boleh menanyakan perihal aplikasi Omsetku. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan manggil saja ya teman-teman semuanya. Coba di sini ada Kak Aulia dari SMKN 1 Ciamis. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, ini sudah ada di kolom chat. Sebentar. Izin bertanya, Kak, apakah produk yang dimasukkan di aplikasi NIB? Nah, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kak Aulia. Mas Dehan, boleh dijawab? Baik, Dipersilakan. oke. Mungkin di sini ada dua pertanyaan ya dalam kolom chat dari Kak Yayan dan Kak Aulia. Mungkin saya jawab dulu untuk Kak Yayan ya. Nah, di sini beliau bertanya bagaimana cara mendaftar akun di aplikasi Omsetku. Nah, sebelumnya em, izinkan saya share terlebih dahulu ya untuk mendaftar di aplikasi Omsetku. Em, di mana? Nah, di sini udah saya share ya untuk linknya. Jadi bisa di share di situ ya. Sesuai dengan instruksi dari saya tadi, bahwasannya sebaiknya atau sebisa mungkin data yang diinputkan itu sesuai dengan sekolahnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Jadi mulai dari email sekolah, nomor telepon sekolah,
dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari alamat sekolahnya juga itu harus lengkap juga ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai sebagai admin itu jadi tidak bingung untuk mendaftarkan sekolahnya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu dari Bandung nih. Nah, kita kan nggak tahu Bandungnya ini Bandung kota atau Bandung kabupaten. Nah, disertakan juga ya. Harus disertakan misal sekolah saya Kabupaten Bandung ya ditulis di kota atau kabupatennya ditulis Kabupaten Bandung seperti itu. Nah, jadi kita nggak cross check dua kali di websitenya Bapak Ibu, di websitenya sekolah Bapak Ibu dan sekalian juga biar kita juga enak gitu untuk pendataannya seperti itu. Nah, bisa mendaftar di situ terlebih dahulu ya Kak Yayan untuk mendaftar aplikasi Omsetku. Dan mungkin saya lanjut dulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Aulia. Izin bertanya, Kak, apakah produk yang dimasukkan di aplikasi Omsetku harus sesuai NIB? Jawabannya tidak ya, teman-teman. Jadi, jika memang produknya dari teman-teman juga yang masih belum punya NIB juga boleh dimasukkan, tapi disarankan siswa-siswinya memiliki NIB seperti itu. Nah, kita nggak membatasi jika mereka nggak punya NIB, nggak boleh ngemasukin omsetnya di omsetku, nggak. Jadi, kita sarankan untuk membuat NIB agar eh, usahanya teman-teman ini legal seperti itu dan terdaftar di pemerintah. Dan enak juga kalau semisal memenuhi target standar Asia dan dapat sertifikat juga kan lumayan ya. Jadi diharapkan mempunyai NIB. Tapi kita tidak membatasi untuk produk yang belum didaftarkan NIB untuk dicatat di omsetku. Tidak. Jadi bebas ya untuk pendataannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ini saya handle terlebih dahulu ya Kak Eros. Dipersilakan, Mas. Oke, jadi di sini ada dari ini izin bertanya untuk masuk ke akun siswa itu email harus email sekolah atau tidak ya Kak? Tadi saya ketinggalan untuk materi daftarnya. Nah, untuk di em, apa namanya? Untuk akun siswa itu kita pendaftarannya pakai akun sekolah ya. Jadi akun sekolah yang sudah didaftarkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu juga akan menjadi untuk pembuatan akun dari siswa-siswinya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pendataan akun, nama siswa-siswinya, kelasnya berapa, nah itu yang bakal ngehandle yang punya akses ke akun sekolahnya Bapak Ibu. Jadi eh, bisa pakai akun dari emailnya sekolah Bapak Ibu. Biasanya tuh dari sekolah-sekolah tuh ada email tersendiri ya untuk siswa-siswinya. Nah, bisa pakai yang itu ataupun bisa pribadi secara sama orangnya atau sama siswa-siswinya. Jadi memakai email resmi dari siswa-siswinya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya juga share untuk materi dalam PDF-nya ya. Jadi mungkin bisa membantu Bapak Ibu nantinya jikalau memang masih kesulitan ya atau bisa kontak saya langsung. Nah, mungkin pertanyaan itu sudah cukup saya jawab. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bu Fitri, SMKN 2 Sumedang. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya omset yang per kelompok ya dimasukkan itu per orangan atau disatukan? Terima kasih. Oke, nah kalau semisal mereka ini dalam satu grup nih, dalam satu bisnis. Nah, misal mereka ini 3 orang dalam bisnis yang sama, mereka ngejalanin bisnis yang sama nih, atau dalam satu grup ya. Jadi mereka ini bangun bisnis bareng nih bertiga. Nah, itu bisa ya, bisa diinputkan nama bisnisnya, ataupun bisa dibagi ya, tetap dibagi per kelas dan nama dan omsetnya masing-masing. Jadi kita sebenarnya bisa menambahkan fitur kelas, tapi fitur kelasnya ini nama kelasnya diganti nih dengan nama bisnisnya teman-temannya. Jadi dalam nama bisnisnya itu terdapat beberapa nama dari siswa-siswinya yang terdaftar atau yang menjadi tim dari bisnis tersebut. Nah, itu lebih enak seperti itu sih. Tapi dalam akun kelasnya mungkin ya, itu juga mungkin bisa di remove mungkin. Nah, jadi namanya dia cuman ada di bisnisnya dia, di nama bisnisnya yang dia punya gitu. Oke, mungkin jikalau jawabannya kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lagi ya untuk teknisnya.
Dan mungkin ini ada pertanyaan dari Bu Siti Nur Aisyah. Izin bertanya, apakah bisa langsung praktek Pak bareng-bareng biar lebih mengerti lagi? Oh, kita baru saja praktek ya, Bu Siti Nur. Kita tadi udah praktek, jadi mungkin jikalau tertinggal, mungkin bisa lihat recorder Zoom-nya ya. Nanti kita share untuk link record Zoom-nya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nabil. Untuk sistem sertifikasi nanti kan ada perorangan dan berkelompok. Untuk yang berkelompok itu apakah jika sudah mencapai omset yang ditargetkan kan itu akan dapat sertifikatnya masing-masing perorangan atau cuma satu sertifikat, Kak? Nah, kalau sertifikat grup ini kita biasanya ini ya em, apa namanya sertifikatnya dalam bentuk nama nama bisnisnya, terus di di bawahnya itu ada nama-nama dari anggota timnya. Jadi seperti itu. Terus targetnya kita kalau per grup itu kita standarnya di minimal berapa kemarin ya? Saya lupa antara 3 sampai 5 juta. Nah, kalau perorangan kan minimal 2,5. Nah, kalau grup ini beda. Kemarin tuh kalau nggak salah 3 sampai 5 juta. Nanti saya informasikan lebih lanjut di grup ya. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang kurang jelas dari jawaban saya tadi, atau mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih yang mau ditanyakan. Ini saya mungkin share-share juga ya untuk materi PKK-nya, panduan bukunya. Baik, untuk teman-teman semuanya masih ada waktu untuk bertanya kepada Mas Rehan, dipersilahkan. Ada Kak Nabil Kaujan, boleh? Ada yang ditanyakan lagi? Boleh on mic, dipersilahkan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dehan, untuk tadi ada yang bertanya, misalnya omsetnya per kelompok yang dimasukkan itu perorangan atau disatukan. Nah, itu untuk pendataan masuk ke akunnya itu oleh satu orang atau maaf, oleh masing-masing orang di kelompok itu atau hanya satu saja yang menghandle dalam pencatatan omsetnya di aplikasi Omsetku. Oke, oke. Ya, terima Itu kasih Kak. saja. Oke, Ya, thank you ya pertanyaannya Kak Nabil. Jadi ya. ini kan nantinya omsetku ini bakalan kita manfaatin ya untuk pembelajaran juga atau mungkin penilaian dari Bapak Ibu gurunya ya. Jadi sebisa mungkin ini bakalan dihandle oleh misal dalam satu grup bisnisnya itu terdiri dari 3 orang. Nah, sebisa mungkin tiga-tiganya masuk dalam sistemnya atau masuk dalam akun omsetnya. Jadi tiga-tiganya masuk dalam grup itu dan nantinya nanti bisa dibedakan nih. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa seperti itu. Nah, kan mereka kan juga beda-beda ya pastinya. Setiap setiap mungkin dari bagiannya masing-masing atau mungkin cuman handle ini sebagainya. Nah, mungkin itu bisa pastinya beda ya, pastinya itu. Makanya sebisa mungkin itu dibedakan juga, jadi nggak di-handle satu orang doang. Kalau di-handle satu orang doang kan orang yang memantau kan nggak tahu, oh berarti dia ngejalanin bisnisnya sendiri dong gitu. Nah, harusnya tiga-tiganya itu dimasukkan juga. Jadi untuk si pemantau juga dia tahu oh bisnis ini terdiri dari 3 orang nih atas nama sekian 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 oh si A dapat omset segini si B dapat omset segini si C dapat omset segini seperti itu. Nah orang juga bisa lihat seperti itu. Mungkin dari sini udah paham. Ah, ya. Eh, Misalkan kita menjual satu produk, berarti itu di omsetku itu nama produknya itu masing-masing akun dicatat
dimasukkan omsetnya. Iya. Heeh. Kalau semisal memang nggak mau membedakan ya, misal jualan makanan nih. Nah, makanannya ini ada beberapa makanan, ada misal ada ayam geprek, ada pecel lele dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kalau semisal dari muridnya mungkin agak males ya untuk input satu-satu nama-namanya ya. Jadi itu bisa langsung diinin aja sih, dijadikan satu grup misal jual makanan berat gitu. Nah, makanan berat tuh ya gabungan dari omsetnya semuanya. Jadi, kalau semisal memang muridnya nggak mau input satu-satu, misal ayam geprek, terus nasi ini, sebagainya, karena terlalu banyak. Nah, itu juga bisa ya untuk dinamakan cuman makanan berat. Tapi itu juga bakalan ada minusnya, Kak Nabil. Jadi, orang tuh nggak tahu produknya yang dijual. Ini makanan apa ya gitu. Mungkin itu sih minusnya dan plusnya ya. Oh baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, Silakan, mungkin silakan. terima kasih Kak Nabil. Nah, mungkin Ya, di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Azani. Em, Nominal minimal target omset bagi yang kelompok berapa perorangan berapa? Oke. Di sini ada Kak Anifa mungkin, Kak Eros. Mohon maaf, mungkin Mbak Adifa lagi dijumlahin ya, Mas. Oh, oh ya udah. Mungkin Akhir nanti, kasih tahu terlebih dahulu. oh oke. Mungkin nanti sama ini ya, sama Kak Anifa ya untuk standar omsetnya dari beberapa tingkatan level. Tapi kalau setahu saya, kalau untuk perorangan itu minimal omsetnya 2,5 juta ke atas untuk mendapatkan sertifikasi level 1 ya dari AQRF. Dan untuk per grup, kalau nggak salah itu 3 juta sampai 5 juta ya kalau nggak salah. Saya itu lupa kalau yang grup, kalau yang perorangan saya ingat. Kalau yang grup ini saya agak lupa berapa standarnya untuk mendapatkan sertifikatnya. Ini saya sambil cari dulu ya untuk tabelnya, mungkin saya tanyakan ke Mbak Anifa dulu. Nah, mungkin dari teman-teman lain mungkin yang memiliki pertanyaan lagi ya tentang omset UF. Oke, ada dari Bu Juwita. Satu kelompok minimal berapa, Pak? Oke, eh itu tergantung ya dari bisnis yang teman-teman jalani. Itu satu kelompok ada beberapa orang ya yang dalam grup itu. Namun kita kalau bisa ya itu jangan banyak-banyak agar standarnya juga nggak tinggi. Karena semakin tinggi anggotanya akan semakin tinggi standar omsetnya ya. Jadi semaksimal mungkin 3 orang mungkin ya. 3 orang itu bisa, masih bisa. Kalau 3 orang ke atas itu udah nambah lagi omsetnya. Jadi seperti itu sih, Bu Juwita. Terima kasih kembali, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi tentang teknisnya omset ini seperti apa? Bisa ditanyakan langsung ke saya. Baik, Mas Dan, di sini ada dua pertanyaan lagi mungkin di kolom chat. Baik, di sini ada dari Kak Bila dan Kak Arya ya. Izin bertanya Kak, jika berjualan berdua namun omsetnya berbeda datanya itu bagaimana ya Kak? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya,
em, mungkin dalam satu grup atau dalam satu bisnis yang diinputkan atau yang sudah didaftarkan, misal saya punya grup berjualan namanya itu Soldiers. Nah, Soldiers ini memiliki beberapa tim yang dimana terdiri mungkin dari 2 orang ya. Nah, 2 orang ini ada catatannya masing-masing, Kak Bila. Jadi sebisa mungkin nggak cuma satu orang yang masuk ya, atau satu orang doang yang handle dari satu produknya. Nah, mungkin bisa dibedakan ya. Dari mungkin produknya sama, namun yang saya bilang tadi pasti hasilnya berbeda, pasti omsetnya bakal beda. Jadi setiap orang itu harus inputnya berbeda juga, jadi nggak sama. Dan itu juga bisa memudahkan ya, memudahkan untuk mungkin pemantauan dari gurunya atau mungkin pemantauan dari mentornya. Atau mungkin jika orang ingin lihat omset dari sekolahnya Kak Bila mungkin bisa lebih enak juga. Udah bisa, wah ini anaknya meskipun dalam satu grup, wah dia lebih unggul nih. Dia lebih ini nih segala macam. Nah, mungkin itu sih plusnya ya Kak Bila. Dan mungkin ini ada lagi pertanyaan dari Kak Arya. Jika kita nggak sampai target omset yang ditentukan, bagaimana? Tidak masalah. Target omset itu ya cuman ini ya. Jadi kita kalau dalam berbisnis itu pasti ada target omset dalam per bulan. Yang dimana itu sudah ditentukan mungkin di tabel apanya ya segala macam. Nah itu sudah ada pasti untuk target omsetnya. Misal target bulan ini dapat 2 juta, 3 juta. Nah ya kalau nggak sampai target ya kita nggak apa-apa kalau di omset punya. Nah itu bakalan jadi ini ya bakal jadi koreksi buat kita sendiri. Kok bisa ya nggak sampai target gitu. Nah itu mungkin bisa dievaluasi lagi, bisa menjadi bahan evaluasi tersendiri ya untuk kita sendiri. Nah, jadi meskipun target omsetnya nggak memenuhi juga nggak masalah sebenarnya di aplikasi omset punya. Cuman dalam dunia berbisnis kita jika kalau memang tidak sampai target omset yang sudah kita tetapkan, itu kan juga bakalan wah yang seharusnya dapat 2 juta cuma dapat 1 juta gini segala macam. Nah, itu kan juga menjadi koreksi kita sendiri untuk wah ini gimana ya caranya memperbaiki omsetku. Kok bisa omsetku yang awalnya saya targetkan 2 juta, kenapa kok bisa cuma dapat 1 juta seperti itu. Nah, itu mungkin lebih kembali ke feedback diri masing-masing ya untuk koreksi diri. Em, izin bertanya, Kak, untuk omsetku ini pakai aplikasi atau web, Kak? Untuk sekarang ini, omsetku ini masih pakai website ya. Jadi, kita aksesnya dari website. Bisa dipahami ya untuk app sama apps itu berbeda ya. Jadi, untuk app itu lebih ke website dan apps APK itu lebih ke aplikasi seperti itu. Hmm, ini ada lagi dari Kak Fitri. Bu Fitri, jadi yang berkelompok juga bisa juga ya Kak dimasukkan perorangan mungkin seperti itu kesimpulannya. Iya benar. Jadi misal saya jualan ini ya jualan casing HP mungkin dengan teman saya. Nah itu bisa diinputkan nama nama grupnya apa. Nah nama grupnya itu di dalamnya ada namanya masing-masing. Misal ada dari Kak Doni sama Kak Kak itu gitu. Nah itu punya omsetnya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa monitoringnya juga biar enak gitu ya. Oke, itu dari Kak Vianita sudah terjawab ya. Untuk juara tahun kemarin mencapai bronze omset berapa itu sudah di ini ya, sudah diinformasikan. Dan mungkin di sini ada pertanyaan dari Kak Hendri. Serta sertifikat itu kalau yang berkelompok sertifikatnya satu tapi tertera nama-nama anggotanya atau bukan Kak? Iya, kalau yang saya kemarin dengar itu seperti itu ya. Jadi satu sertifikat itu ada beberapa nama dari anggotanya ya. Kalau enggak kita juga punya opsi kedua yang dimana dalam bisnisnya itu ada nama bisnisnya terus di bawahnya itu misal si A. Nah, itu namanya si A doang. Nah, terus sertifikat lagi ini nama bisnisnya terus di bawahnya itu nama si B misal. Nah, itu kita punya dua opsi ya. Nanti kita bakalan revisi juga itu jadinya seperti apa. Nah, tapi intinya itu bakalan menterterakan ya nama bisnisnya dari yang sudah kalian inputkan seperti itu. Nah, untuk klaim sertifikat ya bisa dipahami dari sini ya teman-teman. Jadi untuk
mendapatkan sertifikat, kalian minimal mempunyai NIB. Jadi kalian wajib memiliki NIB ya teman-teman, atau nomor induk berusaha. Jadi untuk klaim sertifikatnya teman-teman, kalian harus diwajibkan punya NIB. Jadi jangan lupa bikin NIB ya teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan dari Pak Hendri, seperti itu jawabannya. Nah ini juga dari Kak Andre juga udah ini ya, sudah terjawab oleh admin. Waktunya sampai berapa lama? Dari pengumumannya sampai tanggal 16 Desember 2024. Jadi jangka waktunya sebulan ya, teman. Seperti yang Vicon kita kemarin ya. Seperti briefing kita yang kemarin. Nah, mungkin di sini em, ada dari Bu Juwita sambil jalan lomba sambil bikin NIB. Benar Ibu. Jadi di sisi lain kita juga ikut lomba, di sisi lain kita juga ngajarin anak-anak untuk memiliki NIB seperti itu. Nah, jadi anak-anak ini punya usaha, tapi dia juga punya legalitas berusahanya. Jadi nggak semena-mena mereka usaha gini segala macam, nggak dicatat omsetnya, nggak tercatat di pemerintahan juga. Jadi mereka kita ajarkan untuk bagaimana sih cara bikin bisnis yang legal di negara kita seperti itu. Nah, karena rata-rata sekolah-sekolah yang ada itu tidak mengajarkan siswa-siswinya untuk membuat NIB ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi dari teman-teman saya yang lain juga itu rata-rata sekolahnya yang dulu tidak pernah mengajarkan bikin NIB. Jadi kita di sini mau mengajarkan gimana sih cara melegalitas usahanya teman-teman ini agar juga terdaftar dalam pemerintahan seperti itu. Nah, mungkin itu cukup ini ya menjawab dari pertanyaannya Bu Juwita. Mungkin dari Bu Juwita mungkin masih belum ini ya belum paham teknisnya seperti apa. Mungkin bisa ditanyakan lagi itu maksudnya seperti apa seperti itu. Nah nanti saya coba bantu jawab ya Ibu. Ini dari Kak Radit nih. Untuk NIB itu pendaftarannya per orang berarti Kak. Misal siswanya berkelompok apakah masing-masing anggota perlu punya NIB? Nah, untuk pendaftaran NIB itu sebenarnya ini ya dalam satu usaha ya, yang dimana misal yang berkelompok tadi nih, nah dia itu kelompoknya NIB-nya diwakilkan cuma satu aja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi dua orang itu memakai NIB yang sama karena usahanya juga sama seperti itu. Nah, itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi jikalau memang usahanya ini dia perorangan, jadi itu harus punya NIB pribadi ya. Jadi harus perorangan seperti itu, harus individual. Kak izin bertanya lagi. Ini cukup satu kali mendaftar oleh guru, Kak. Iya, benar. Jadi, Kak Nabil itu kalau bisa jangan sampai terduplikat sama yang lain ya. Jadi, cukup perwakilan dari sekolah ya, satu aja, agar kita datanya nggak keduplikat ya, gitu. Jadi, em, yang daftar cukup perwakilan aja dari sekolahnya ya. Dan izin mengingatkan kembali ya, untuk pendaftaran akun Omsetku, kalau bisa, itu memakai akun email sekolah resmi. Biasanya kalau email sekolah resmi itu pakai SCH ya. Terus kalau nomor telepon sekolahnya itu biasanya ada 4 angka di depan dengan kurung ya, dengan kurung tutup kurung buka. Biasanya itu 0204 kalau nggak salah. Itu setiap sekolah juga berbeda-beda pastinya. Nah, itu kalau bisa pakai yang itu ya, jangan pakai yang plus 62. Jikalau semisal memang sekolahnya nggak punya nomor telepon. Nah, kemarin juga saya nemu nih ada beberapa sekolah yang mereka ternyata nggak punya nomor telepon. Mereka menyertakan seperti nomor telepon pribadi tapi atas nama sekolahnya. Nah, itu juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi misal sekolahnya nggak punya nomor telepon, mungkin bisa pakai nomor yang diwakilkan ya. Baik Kak, baik Bu Cuwita. Ini Kak, dari Kak Fianata. Oh sudah terjawab semuanya. Ini dari Kak Naura. Kak saya dari madrasah ya Kak. Apakah menggunakan akun sekolah atau bolehkah menggunakan akun pribadi? Eh madrasah. Madrasah itu termasuk sekolah ya. Jadi kalau bisa yang mendaftarkan akunnya itu akun sekolahnya ya atau akun madrasahnya. Jadi nantinya juga punya akun sekolah dan akun dari bisa menghandle dari siswa-siswinya. Jadi
nggak pakai akun pribadi ya, seperti itu ya Kak Naura. Jadi kalau bisa didaftarkan pakai akun email resmi sekolahnya atau email resmi madrasahnya seperti itu. Kak, sekolah saya nggak email.com, pakai surat. Iya, bisa, bisa. Jadi, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya kita mendaftarkan email, itu kita eh, sebenarnya terserah ya, terserah dari Bapak Ibu. Namun, kalau untuk akun sekolah, seharusnya pakai email resminya sekolah ya. Jadi juga ada tipe email sekolah yang seperti itu, surat at smkn 1, misal dari ini ya, contohnya dari Kak Aulia juga, ini dari SMKN 1 Ciamis, contoh emailnya seperti itu ya. Jadi itu juga boleh, asalkan itu originality dari email sekolahnya ya. Jadi sesuai dengan data yang sekolahnya punya. Izin bertanya lagi, Kak, untuk penjualan kita bebas kemana aja? Apa memang harus ke masyarakat bisa gitu, jasa. Oh, oke. Pertanyaan dari Kak Arya. Penjualan kita untuk penjualan kita bebas kemana aja atau memang harus ke masyarakat? Nah, Kak Arya ini kan aplikasi app Omsetku ya. App Omsetku ini kita cuman pencatatan omset ya. Jadi untuk produknya mau dijual kemana, di mananya misal online ataupun offline itu terserah dari Kak Arya ya. Jadi di sini kita cuman menyediakan untuk pencatatan omset ya. Jadi kalau semisal wah produknya yang saya pasarkan itu cuma ke masyarakat aja Kak, nggak online. Nah itu juga nggak apa-apa, diinputkan saja. Jadi kita tidak ada batasan untuk harus offline ataupun harus online. Kak untuk penilaian omsetnya nanti itu perorangannya atau per kelompok Kak untuk penilaian pemenang. Untuk penilaian pemenang nanti bisa koordinasi dengan ini ya. Ada sesi lagi nanti sama Kak, siapa tadi? Kak Anifa ya. Bisa dilihat nantinya, bisa tanya ke Anifa. Kamu mau nanya lagi kalau misalnya jual di Shopee atau TikTok itu boleh nggak Kak? Boleh. Jadi Kak Vianata boleh ya? Oh Vianita, sorry. Mohon maaf. Jadi boleh ya. Jadi kita tidak membatasi ya. Misal siswa-siswinya punya akun reseller nih. Dia jadi juga ada di affiliate, misal affiliate TikTok, affiliate TikTok, eh, jadi host live gitu ya. Itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kita tidak membatasi asalkan itu omset yang halal dari siswa-siswinya Bapak Ibu. Jadi kita nggak membatasi harus produk yang ada, harus jasa yang ada, harus jasa yang kelihatan. Jadi yang nggak kelihatan pun boleh ya. Nah, mungkin Kak Nabil sudah terjawab ya. Itu sudah terjawab. Jadi itu penilaiannya dihitung per instansi ya. Jadi nantinya atas nama instansinya masing-masing perlombaannya. Baik, Mas Dehan, terima kasih banyak atas pematerinya, sangat bermanfaat banget ya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan teman-teman semuanya juga eh, yang belum menanyakan ataupun yang ingin ditanyakan, boleh langsung nanti ke mentornya masing-masing seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Dehan atas pemaparannya. Lanjut sesi yang kedua, yaitu kita memperkenalkan 12 mentor terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini bagi mentor-mentor boleh on cam. Di sini Asonia, ada Kadehan, ada Katio, terus juga di sini ada Kapitri, ada Mas Azril, ada Kak Aldi, ada Kak Rifko, dan mentor lainnya boleh on dulu. Nah, di sini. Di sini ada Kak Rifko, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, Dipersilakan. sebentar. Perkenalkan, nama saya Arif Fahri Hadatul Aisi. Saya saat ini kelas 11 di SMN 5 Jember, dan saya berharap bisa mendapatkan banyak ilmu dari para mentor dan arahan dari Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ripko. Ya, sama-sama. Selanjutnya di sini ada Kak Dehan. Boleh memperkenalkan diri. Halo, ketemu lagi ya. Jadi izinkan saya perkenalkan diri lagi. Jadi perkenalkan, nama saya Aulian Maskito Dehan. Kalian bisa panggil saya Dehan ya. Seenaknya kalian, kalian mau panggil saya Aulian, mau panggil Waskito atau panggil Dehan juga nggak apa-apa. Saya terbuka untuk itu. Saya merupakan mentoring juga di Lomba Teknopreneur dan saya sebagai koordinator Smart School. Mungkin seperti itu aja, Kak. Baik, terima kasih Mas Dehan. Selanjutnya di sini ada Kak Sonia. Boleh memperkenalkan diri maupun Kak Putri atau Kak Wulan. Dipersilakan. Baik, mungkin bisa saya terlebih dahulu. Dipersilakan Kak. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Lestari, saya pelajar dari SMKN 2 Sumedang. Saya saat ini menduduki bangku di kelas 11 MPLB 3. Untuk kesempatan bagi saya, terima kasih. Semoga kita bisa berbagi ilmu serta pengalaman dengan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitri. Selanjutnya di sini ada Mas Ajril. Mas Ajril, silakan memperkenalkan diri. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Azril Jonathan Madan, selaku dari mentor dari Smart School. Saat ini saya sedang uh, menduduki uh, saat ini saya sedang duduk di kelas 12 SMK. Perkenalkan semuanya. Baik, terima kasih banyak untuk para mentor. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja untuk masuk maupun Bapak Ibu dan para peserta boleh masuk ke breakout room sesuai dengan mentornya masing-masing seperti itu. Nah, jadi di sini contohnya ada mentornya Kak Sonia, ada asal sekolahnya yaitu dari SMKN 2 Indramayu, SMKN 1 Sambeng, SMKN 1 Ciamis, dan MAN 1 Pasuruan, KN 1 Sintang, dan sekolah lainnya itu masuk ke mentornya Kak Sonia seperti itu. Jadi sesuai dengan mentornya masing-masing. Dipersilakan untuk memasuki breakout room.
Baik, untuk para peserta dan ibu semuanya, dipersilakan breakout room sesuai dengan para mentornya. Dipersilakan. Jika ada terkendala, boleh langsung unmute saja untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ada yang bisa Izin dibantu? bertanya, Iya, persilakan, Bu. dari SMK Singaparna, Bu. Halo. Halo, Bu.